mengikuti adat itu tidak terlarang selama dia bukan adat yang haram. Ada hadisnya, ada. Ketika terjadi Fathul Makkah. Fathul Makkah itu ketika Mekah ditaklukkan. Mekah ditaklukkan, dikuasai oleh baginda Rasul dan para sahabatnya. Seluruh umat, seluruh orang Mekah ketika itu berbondong-bondong masuk Islam. Meskipun masih ada yang berat hati. Sesudah Mekah dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu didapati oleh Rasulullah di Ka'bah itu. Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabatnya bahwa Ka'bah yang ada ketika itu bukanlah Ka'bah yang dulu ada di zamannya Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Kota Mekah ketika itu pernah mengalami kebanjiran. Karena banjir itu Ka'bah roboh. Tapi kejadian itu pas berbarengan, beriringan dengan musim paceklik. Sedang susah-susahnya uang, sedang susahnya makan di kota Mekah ketika itu. Maka penduduk Mekah tidak mempunyai biaya untuk membangun Ka'bah yang besarnya sama seperti Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Gak punya biaya. Maka dibangun Ka'bah ketika itu lebih kecil dari Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi katakan ke sahabatnya, kalau bukan karena kaumku baru meninggalkan jahiliyahnya. Ini kan dibangun oleh mereka, orang-orang jahiliyah. Ka'bah menjadi lebih kecil karena keadaan mereka ketika Ka'bah dilanda banjir, mereka sedang paceklik, nggak ada uang, nggak ada biaya bangun Ka'bah yang sama besarnya seperti Ka'bah Nabi Ibrahim. Kata Nabi, kalau bukan karena kaumku baru meninggalkan jahiliyahnya, baru masuk Islam di penduduk Mekah, niscaya aku akan kembalikan bentuk Ka'bah ini sama seperti yang berlaku di zamannya Nabi Ibrahim. Tapi sama Rasul dirubah nggak Ka'bah? Nggak dirubah sampai Rasul wafat. Terus masuk ke pemimpinan berikutnya. Masuk zaman kerajaan ketika itu ada seorang khalifah yang membongkar Ka'bah tersebut kemudian dikembalikan. Tuh kalau nggak salah Jabir, Sayyidina Jabir dirubah Ka'bah. Dirobohkan Ka'bah itu, dibangun sama dia kembali ukuran sesuai di zamannya Nabi Ibrahim, dibesarkan. Di ukuran awal, ukuran pertama sebelum terjadi banjir dulunya di kota Mekah sebelum Nabi diutus. Dikembalikan. Masuk raja berikutnya, kata dia apa? Ini bukan Ka'bah di zaman Rasulullah. Dihancurkan lagi Ka'bah, dirubah, dikembalikan ke bentuk Rasulullah. Di zaman Rasul ketika Rasul datang, Rasul melihat itu tapi nggak dirubah sama Rasul. Dibiarkan. Kenapa? Rasul menjaga yang sudah berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah sebelum mereka masuk ke dalam agama Islam. Dikembalikan. Masuk ganti lagi pemimpin khalifah berikutnya. Mereka mau rubah lagi, mau rubah, dijadikan Ka'bah lebar lagi seperti Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Tapi itu hidup di zamannya Imam Malik. Ketika ditanya kepada Imam Malik melarang kepada khalifah tadi untuk melakukannya dan berkata, kalau seandainya kau buat ini, aku khawatir setiap pergantian pemimpin nantinya mereka akan bermain-main dengan Baitullah. Ganti pemimpin, ganti pemimpin, hancurkan, ganti pemimpin, hancurkan. Dilarang oleh Imam Malik dan berlakulah Ka'bah seperti itu bentuknya sampai di hari ini. Pertanyaannya, kira-kira perhatikan kalimat Nabi. Itu Ka'bah dirubah oleh orang-orang jahiliyah dulunya lebih kecil karena nggak punya biaya. Nabi bilang kalau bukan karena kaumku baru meninggalkan jahiliyah, niscaya ini akan kurubah bentuknya seperti Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Ka'bah. Mana lebih besar? Masalah Ka'bah, mana lebih agung? Masalah Ka'bah yang berubah atau hanya karena masalah 3 hari, 7 hari, 40 hari? Kalau masalah Ka'bah perkara yang merupakan rukun Islam yang kelima adalah haji dan Ka'bah merupakan syiar terbesarnya, Nabi nggak merubah. Nabi hargai adat istiadat yang sudah berlaku di kota Mekah ketika itu. Selama bukan perkara yang haram, dihargai oleh Nabi. Toh apalagi hanya masalah 3 hari, 7 hari, 40 hari. Maka
7 hari, 3 hari, 40 hari bukan perkara yang terlarang. Satu, ya dia adat. Yang kedua, boleh nggak ikut adat? Boleh, selama dia bukan perkara yang haram. Kalau makruh gimana? Perkara yang makruh pun tetap boleh demi menjaga adat yang sudah berlaku. Yang tidak boleh hanya mempertahankan adat kalau adat tadi dia berselisih. Adat tadi dia menyalahi daripada aturan syariat, dia merupakan perkara yang haram. Itu baru tidak boleh kita menangkan adat. Jelas Pak ya? Pertanyaannya, kalau sekarang di antara kita ada adat ini, rumah untuk anak yang paling kecil, atau ini rumah untuk anak yang ngurus mamanya, ngurus bapaknya, itu adat itu ya. Menyalahi syariat enggak itu? Menyalahi syariat. Mau dia yang ngurus mamanya, dia ngurus bapaknya, kalau harta tadi semasa mama hidup, semasa bapak hidup belum dihibahkan kepadanya, mama bapak meninggal, itu harta jadi harta warisan. Ada di sana anak yang sama sekali nggak pernah jenguk, nggak pernah lihat, nggak pernah bakti, nggak pernah bantu, dia tetap punya hak waris dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Maka jangan sedikit, wah ini udah adatnya gini kita ini, rumah ini untuk anak paling kecil. Tidak ada adat selama dia menyalahi syariat. Adat boleh dijaga kalau dia bukan perkara yang menyalahi syariat. Ada dalilnya? Ada. 3 hari, 7 hari, 40 hari ikut dengan ketika Nabi menjaga bentuk Ka'bah, padahal itu bukan bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim.